Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya yakin jawabannya tetap luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak muda, anak-anak remaja, kita patut bersyukur bahwa kita semua yang bisa menikmati ibadah pagi ini adalah orang-orang yang diberi kekuatan lebih. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, luar biasa. Jika banyak di sekitar kita harus mengakhiri perjalanan hidupnya karena wabah ini. Tapi saya bersyukur seluruh tim yang melayani pagi ini. Setiap minggu kami selalu ketemu. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini, biarlah engkau punya ketetapan hati. Saya adalah orang pilihan Tuhan. Bahkan secara khusus, engkau adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba yang setia di bidang kita masing-masing. Di tempat dimanapun Tuhan menaruh kita. Percayalah, engkaulah orang pilihan Tuhan. Dan engkaulah yang dipanggil Tuhan untuk menggenapi rencananya. Mari siapkan hatimu. Biarlah Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Siapkan untuk ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Satu-satunya yang bisa kami harapkan di tengah kesulitan ini. Ada banyak orang sedang terbabit oleh keadaan ini Tuhan. Dampak ekonomi yang begitu luar biasa. Sakit fisik Tuhan. Bahkan sakit secara mental Tuhan. Begitu menakutkan. Tapi kami bersyukur. Kami masih bertahan sampai hari ini. Pemeliharaanmu, penyertaanmu Tuhan. Ajaib bagi kami sampai pagi. Gunara matsikiara mata kasih. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Selalu yang terbaik. Engkaulah sandaran kami. Mari seluruh jemaat Tuhan kita nyanyikan bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama. Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Kami hanya berharap padamu Tuhan. Bangkitkan iman percayamu. Oh,
sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Haleluya, haleluya, Yesus. Satu-satunya yang kami percaya janji, kami percaya kekuatan-Mu Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Engkau yang sedang menghadapi masalah yang berat, Engkau yang sedang menghadapi tekanan hidup, bangkitkan iman percayamu. Yesus, Kau harapan kami, Kau yang memberkati kami, Kau sumber kedamaian, Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Tiada yang lain. Yesus, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Mari kita sembah Dia. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu. Hanya Dia yang sanggup menolongmu. Haleluya. Oh, sekian kasih, urala kasih. Kau ajaib. Oh, oh, Kau ajaib Tuhan. Hanya Kau yang dapat mengatakan. Yesus, Kau melihat hati jemaat-Mu pada saat pagi hari. Apapun tekanan hidup kami Tuhan, apapun masalah, Engkau telah memilih kami, Engkau yang telah memanggil kami, dan Engkau juga yang akan memberkati kami Tuhan. Tiada keraguan Tuhan. Kami tahu hanya Engkau lah yang dapat diandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
angkat suaramu, katakan dialah penolongmu. Satu-satunya ada satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Sekali lagi dengan imanmu, Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Imani pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami buka ibadah kami dengan keyakinan Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Keadaan sesulit apapun, Engkau hadir di tengah keluarga kami. Engkau hadir secara pribadi menuntun langkah kaki kami Tuhan. Seberapapun kami yang bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini mereka menikmati ibadah online ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengimani Tuhan. Ketika tangan kami ditaruh di dada kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau memberi pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Apapun pergumulan kami, Engkau yang sanggup memberkati kami. Jika ada sakit dalam tubuh kami Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Dan Engkaulah yang akan membuat kami penuh dengan kemenangan. Hari-hari ke depan Tuhan, apapun yang akan kami hadapi Tuhan, Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kepada Tuhan, semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sekalian. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan pada kiri kananmu, engkau adalah orang pilihan Tuhan. Sebutkan saudara, engkau orang pilihan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan di rumah Tuhan. Ada sukacita. Karena kitalah orang pilihan Tuhan. Tak dipilih segala bangsa, tak dipilih jadi umatnya. Haleluya. Tak dipilih dan dikuduskan, kemuliaan hanya bagi
Tak terbanding kuasa Tuhan. Betapa besar kuasa Tuhan dalam hidupmu. Pagi hari ini, Dia buktikan Dia ajaib bagi kita. Haleluya. Tetap semangat mengiring Dia. Jangan ada sedikit pun keraguan. Engkau ajaib Tuhan. Sama-sama katakan bersama saya. Coba ya. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megang atasku. Yeay. Semangat saudara. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Raja atasku. Hanya Dia. Yo. Hanya Kau yang diri. Ajaib Kau Tuhan. Yo. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, kuasa memerintah selamanya. Siapa raja kita? Yesus, Kaulah raja dunia. Oh, Yesus, Yesus raja mulia. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megang atasku. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Dia. Yo. Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamanya. Siapa rajamu? Yesus, Kaulah raja agung. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah raja mulia. Oh, Yesus Tuhan raja mulia. Yeah. Haleluya. Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Jika engkau dipilih Tuhan, lebih khusus lagi saudara, engkau dipanggil Tuhan. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan menyanyikan sebuah pujian. Sebenarnya ini lagu lama, lagu yang selalu kami dengarkan dalam setiap doa pagi di sekolah teologia. Tidak jarang dari kami menangis mendengarkan pujian ini. Sampai hari ini pun ketika saya menyanyikan pujian ini, hati saya tergetar. Terlalu mulia dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba. Mungkin engkau bukan seorang pendeta, mungkin engkau bukan seorang pelayan Injil, tapi engkau adalah hamba Tuhan. Engkau yang melayani di bidang musik, engkau yang melayani di bidang sound system, bahkan engkau yang hanya mengangkat persembahan di gereja. Siapapun engkau yang dengar pujian ini pagi ini, nyatakan dalam hatimu, aku adalah hamba Tuhan.
terlalu mulia untuk meninggalkan semua kebaikan Tuhan yang engkau pernah rasakan. Jika engkau dipilih Tuhan, mari masuk lebih dalam lagi. Engkau adalah orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk memberkati gereja Tuhan. Haleluya. Yesus, aku takkan melupakan kasih setiamu. Aku takkan meninggalkan panggilanmu Tuhan. Sekali lagi saudara. Aku takkan melupakan kasih setiamu. Haleluya. Aku takkan panggilanmu Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba yang setia, oh sungguh mulia. Sama-sama saudara. Aku tak melupakan kasih setiamu. Amin Tuhan. Aku tak meninggalkan panggilanmu. Terlalu mulia panggilanmu bagi kami Yesus. Terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba yang setia, oh sungguh terlalu mulia. Haleluya. Terlalu mulia, terlalu berharga panggilan. Amin. Amin. Jadi hamba yang setia, oh sekali lagi saudara. Terlalu mulia. Waktu selanjutnya saya serahkan. Terlalu mulia, sungguh berharga, jadi hamba yang setia, terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba yang setia, oh sungguh mulia, oh sungguh
dalam saat teduh ini, saya ingin saudara semua buka hati, buka telinga hati kita kepada panggilan Tuhan. Saya sangat percaya ibadah kita hari ini dia akan bicara secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Buka hati saudara, buka telinga saudara. Izinkan dia memanggil nama saudara. Izinkan dia melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya. Dia ada di antara kita pada saat ini. Dan dia punya rancangan yang luar biasa tentang kita. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kami. Engkau sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Buat kami peka Tuhan. Buat kami peka kepada rencanamu. Setiap pribadi kami hari ini boleh merasakan apa yang menjadi keinginan Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan bagian yang penting dalam ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus. Kami menerima berkat dari firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Urapi hamba-Mu sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara yang dicintai Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin curhat sedikit. Kalau dalam beberapa hari terakhir ini saya sepertinya diingatkan oleh Tuhan tentang bagaimana gereja Tuhan harus berjalan di waktu-waktu yang ada di depan. Berita tentang vaksin yang kemungkinan Januari ini bisa sebagian besar kita akan sudah divaksin. Berarti kita bisa lebih bebas. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, new normal, sebuah cara hidup yang baru, kelihatannya tidak mungkin lagi kita hindari. Ya. Dan tahukah saudara, tadi waktu lagu itu dinyanyikan, saya merasa bahwa ada sesuatu yang membuat saya terharu. Ya. Karena memang pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa gereja Tuhan hari ini sedang menyatakan sesuatu tentang kekhawatirannya. Ya. Kalau saudara perhatikan, saya melihat bahwa di Google saya sempat buka-buka bagaimana seorang pemimpin itu harus bertindak di era yang baru ini. Ya. Di era new era ini, orang-orang yang pakai gaya lama itu akan ditinggalkan. Sedikitnya ada 7 poin yang saya lihat. Yang pertama, seorang pemimpin harus punya digital minded. Ya. Mindsetnya harus sudah mulai digital. Enggak boleh lagi yang model-model lama. Lalu saya tanya sama diri saya ini kayaknya udah ketinggalan zaman ini. Poin satu saya knock out. Yang kedua, harus jadi pengamat dan pendengar yang aktif. Ya. Karena sekarang gak boleh masa bodoh. Knock out yang kedua. Lalu ada yang ketiga itu harus tangkas. Ya. Semua ini dalam bahasa Inggris tapi saya sudah terjemahkan. Ya. Lalu yang keempat harus jadi panutan dan terbuka untuk mengakomodir semua keadaan. Sekali lagi saya mengalami kesulitan. Ya. Yang kelima, berani tampil beda. Untuk kelima juga saya knock out. Ya. Yang keenam, harus konsisten. Harus konsisten tapi progresif. Ya, sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, tidak boleh mundur, tidak boleh kendor. Dan harus progresif. Harus semakin lama semakin baik. Ya, dan yang terakhir, tahan banting, gak boleh menyerah. Ya, ini yang menjadi pergumulan saya. Ya.
Saudara yang dicintai Tuhan, kalau ada 7 poin buat pemimpin yang poin di bidang apapun, termasuk di gereja Tuhan. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, betapa dalam hari-hari ini saya sedang berharap Tuhan memanggil orang-orang muda. Saudara-saudara yang mempunyai kapasitas untuk ini. Ya. Ada 7 hal, kalau itu secara prinsip, ya, ada 7 hal. Yang bagi kami yang sudah mulai sepuh, ya, kami mulai lambat bisa mengatasi ini semua. Ya. Kepemimpinan dengan karakter milenial. Sesuatu yang sangat mempengaruhi cara berpikir saya hari-hari ini. Kita sedang memasuki sebuah persiapan tahun 2021. Saya sudah mulai mau menyusun program depan dan saya mengalami kesulitan terus terang. Ya. Saya mengalami kesulitan. Kita akan segera dalam minggu-minggu ini kita akan sebar survei, ya, tentang bagaimana kita bisa memperbaiki program di gereja Tuhan. Saudara yang dicintai Tuhan, kita semua kalau di sini di judulnya, bolehkah Anda menjadi pemimpin milenial? Kalau tadi ada sebuah kebutuhan, ya. Di satu sisi nanti kita lihat di ujung bahwa kita ini sebenarnya sedang disaring. Kita ini sedang disaring, kita sedang masuk dalam sebuah saringan. Siapa-siapa yang nanti tetap berada dalam saringan dan siapa yang terbang karena terlalu enteng, terlalu kosong, atau dia terlalu halus dan dari saringan itu dia jatuh. Dan berapa di antara kita yang bisa bertahan sampai pada akhirnya. Saudara yang dicintai Tuhan, bolehkah Anda menjadi pemimpin di masa sekarang ini? Ya. Di dalam 1 Tawarik 9 ayat 20, orang yang menjadi pemimpin, pertama tugas itu ialah Pinehas putra Eleazar dan Tuhan telah menyertai dia. Ada kata di situ, ada nama di situ disebut. Kemudian yang menjadi penjaga pintu masuk kemah pertemuan ialah Zakaria putra Meselemya. Itu susah namanya ya, yang antik nih namanya. Yang ke-22, jumlah yang bertugas untuk menjaga pintu adalah 212. Kok 212? 212 orang. Ini bukan kebetulan ya, jadi jangan dimasukin ini ke politik. Mereka dipilih dari desa-desa menurut silsilah mereka. Mereka semua diangkat oleh Daud dan Samuel untuk melaksanakan tugas itu. Ada nama saudara. Ini sebuah sejarah tentang bagaimana dipilihnya orang-orang pada masa yang lampau. Saya nggak mau berdiam di sini karena saya nanti masuk di bagian dalam yang lain. Ya, tentang kita, tentang gereja Tuhan. Tapi saya mau bilang di sini saudara. Ada pemilihan dan ada nama-nama yang dipilih. Saya ingin mengawali khotbah ini dan berkata kepada saudara-saudara, baik yang ada di sini atau yang di rumah, ya, bahwa ada peluang. Kalau tadi saya bilang bolehkah? Maka saudara harus menjawabnya. Kalau saudara mau dan saudara bilang boleh, maka ada peluang sebetulnya. Kita masuk dan nama kita akan dicantumkan dalam kepemimpinan gereja Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, yang jelas bahwa saya dan saudara sekalian ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kita ini dipanggil sama Tuhan. Saudara harus menyadari bahwa panggilan ini luar biasa sebenarnya. Enggak main-main Tuhan panggil saya dan saudara sekalian. Ya, walaupun saya ulangi lagi saudara, kalau saudara perhatikan, bisa saja kita ini ada orang yang dipanggil. Kalau klik slide yang kedua, nah Anda pasti dipanggil. Anda sudah ada di sini, Anda pasti sudah dipanggil. Tapi masalahnya, apakah saudara dipilih? Itu jadi sebuah pertanyaan yang jadi beban buat saya. Ya, kalau kita melihat bagaimana, contohnya minggu lalu deh, si Andri yang jadi WL, dia bilang dia takut hanyut, takut hanyut ya, Andri. Tapi berusaha menjaga supaya kita tidak hanyut. Di sisi yang lain saudara, saya betul-betul
sangat menginginkan nanti kalau saudara dapat survei, ya, saudara harus jawab survei itu, ya, pakai Google Form. Nanti saudara tinggal jawab aja. Kalau saudara pakai internet pasti bisa jawab. Dan kita mau lihat sebenarnya berapa di antara kita yang sudah mati suri. Kekristenannya sudah karena COVID sudah begitu tertidur sampai dia tidak sadar karena dia udah jadi mati suri. Mati suri itu apa ya? Mati suri apa? Orang yang mati apa? Mati suri. Sudah nggak ada kegiatan sama sekali. Ya. Kalau secara sepintas saya melihat di YouTube itu yang ikut melihat YouTube kita itu masih terlalu sedikit, dan itu pun ada yang dari luar. Seringkali saya kalau lagi kesempatan buka, saya masukkan itu YouTube streaming kita ke Facebook siaran langsung, ya, supaya ada lagi. Tapi tambahannya paling nggak banyak gitu. Cuma saya berharap kalau sudah masuk begitu nanti ada kesempatan orang-orang yang kalau masa mau buka. Tapi sekali lagi saudara, ini ada sedikit kesulitan buat manusia pada saat sekarang ini. Ya. Kesulitannya apa? Tuhan undang untuk kita masuk dalam pesta. Nih lihat di ayat yang Matius pasal 22 ayat 14. Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 1 sampai 14. Ayat 14-nya saya ambil. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang Allah untuk menjadi warga kerajaannya, tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu dalam terjemahan yang kita sering dengar. Kalau tadi saya bilang saudara dipanggil, oke, saya dipanggil. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, saudara dipilih atau tidak? Karena menurut bagian ini, dalam perikop ini, Matius 21 sampai 14, itu ada sebuah perumpamaan yang menurut saya sangat menakutkan. Saya sudah tulis di situ, ya. Sebenarnya dia bisa satu-satu harusnya tadi, tapi udah muncul semua, ya. Oke, yang pertama, diundang dapat undangan, dipilih untuk diundang, dipanggil sama Tuhan, ya. Tapi mereka tidak mau datang. Ini poin nomor 1. Poin nomor 1 kalau kita baca itu di ayat yang ketiga keempat, diundang tapi nggak mau datang. Ya. Hari ini banyak orang yang tahu begitu banyak pelayanan lewat internet. Saudara tinggal buka aja. Apalagi kalau saudara itu aktivis WA yang grupnya banyak. Ya. Gereja kita juga akan menampilkan itu. Di survei yang akan datang, saudara akan ditanyakan berapa kali saudara nonton ikuti streaming YouTube setiap minggu pagi. Lalu kita ada info. Berapa di sini yang tahu info? Apa tuh info? Ada yang tahu info? Ada yang suka ngikuti info? Yang saya tahu kalau info itu inspirasi follow me. Itu yang saya selalu buat jam 4 pagi, jam 4 sampai jam 5. Saya berdoa, saya cari ayat, lalu saya share ayat itu untuk menjadi berkat buat jemaat. Tapi saudara, kemungkinan besar yang mendapatkan, yang mencari itu setiap pagi, itu sekitar 10 sampai 20 orang. Padahal itu disiapkan untuk saudara sebetulnya. Ya, tapi kita nggak mau, ngapain sih? Gitu. Ya. Apalagi sampai harus memberi tanggapan. Sebenarnya tanggapan itu juga kadang-kadang menyegarkan buat saya yang bikin. Misalnya amin gitu ya. Ada amin, haleluya. Apalagi dikasih sedikit tambahan komentar. Ya. Lalu pada petang hari ada renungan petang. Itu di videoin kalau itu mah. Ya. Setiap hari ada itu. Tapi berapa di antara kita yang merasa bahwa itu adalah sesuatu panggilan Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Ya. Sekali lagi saudara, nanti survei akan membuktikan berapa persen dari jemaat kita. Ya. Saudara, ini kita dipanggil, kita disiapin untuk masuk dalam satu era di mana Allah akan menyaring kita semua. Ya. Tapi sekali lagi saudara, kesibukan kita terlalu banyak untuk bisa menolak di kelompok satu.
Tidak mau. Diundang tapi tidak mau. Pasif. Malah mungkin lebih bisa disebut apatis. Tidak bergairah sama sekali untuk perkara-perkara seperti ini. Ya. Begitu mengecewakan sebenarnya. Tuhan panggil untuk menikmati, tapi orang-orang tersebut di ayat-ayat tertentu ya, di ayat awal itu ya. Lalu yang kedua, mereka mentertawakan, itu yang paling mentertawakan, lalu ditambah lagi dengan terus bekerja. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, sebagian itu akan mentertawakan. Saya tidak tahu saudara jemaat Tuhan ya, setiap kali saudara diperhadapkan dengan tawaran Tuhan untuk melakukan berada di meja hidangan berkat Tuhan. Apa sudah tertawa? Mentertawakan. Pada masa perumpamaan itu dikatakan mereka tertawa dan mereka terus bekerja. Kalau kerja mereka nggak ada berhenti-berhentinya. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Mereka pukuli utusan raja yang ngundang. Ada sebuah kebencian yang luar biasa. Saudara, tiga hal ini diperlihatkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dan saya ingin coba melihat ini situasi kita hari ini. Ya, banyak kali kita yakin ibadah itu mendatangkan hal-hal yang baik. Tapi kita mengingkari kuasanya. Itu di khotbah yang berikutnya. Saudara dikasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, belum. Jangan dulu. Itu undangan dijemput paksa. Akhirnya dia jemput paksa. Saya sebetulnya ada dalam satu pemikiran bahwa mungkin sehari ini saudara sedang dipaksa untuk datang karena ada berkat Tuhan. Ya. Saya berharap saudara merasakan bagaimana Tuhan menginginkan kita ini yang dipanggil itu betul-betul datang dipilih sama Tuhan untuk sebuah program yang menyukacitakan kita sebenarnya. Ya. Bayangkan di pesuruh-pesuruh berikutnya yang sebagian udah mati itu datang lagi. Dan paksa mereka yang siapapun yang ada datang. Tapi catatannya tuh di bawahnya itu ada yang gak pakai baju pesta, celaka. Ya. Jadi saya merasa bahwa undangan itu juga punya kriteria. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ada kriteria yang penting, klik berikutnya. Kriteria dan syarat-syarat dipilih Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Oleh karena itu saudara-saudaraku berusaha lebih giat lagi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan jatuh. Ya. Jadi harus berusaha lebih giat sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Apabila kita mengikuti apatisme yang sedang muncul di filosofi dunia kita, ya, kita sedang dijajah oleh yang namanya handphone, ya, kita dijajah oleh yang namanya internet sebenarnya. Seharusnya internet itu kita manfaatkan, tetapi ternyata internet itu jadi raja buat kita, sesuatu yang menakutkan. Kadang-kadang pilihan kita jatuh kepada internet daripada hal-hal yang positif lainnya. Itu sesuatu yang bukan rahasia lagi. Saya baru lihat ada sebuah tayangan di YouTube ya. Ada seorang ibu masuk ke dalam got karena dia sedang asik ya balas masuk dalam got kepalanya dulu nutup gitu. Ya. Saya cintai Tuhan, kok bisa begitu ya? Dan ini satu bahaya yang luar biasa. Ya. Dan kita sedang harus melawan keadaan itu. Dan kita tahu yang utama dalam hidup kita apa. Kita harus berusaha lebih sungguh. Ya. Yang kedua kita harus punya naluri, hasrat spiritual yang kuat terhadap perkara-perkara rohani. Keterbukaan hati. Ya. Kita harus lebih peka lagi hari ini. Kita harus lebih peka lagi. Sebetulnya kita ini mau kemana? Kita mau apa? Berapa lama lagi kita bisa seperti ini? Ya, terus terang saudara, memasuki 2021 ada kegalauan, kegamangan dalam diri saya sebenarnya. Ya.
Kita mesti bangkit dan tolonglah. Saudara bisa tolong. Kalau saudara lihat ada seorang gembala yang sudah tua, yang hari ini boleh berkata, ngaku bahwa ada poin-poin yang mulai susah diatasi oleh seorang gembala yang umurnya udah mendekati 70. Sedangkan saudara-saudara muda, ya, kalau sudah bisa ambil bagian misalnya ada digital mindset digital. Ya. Kita perlu sekarang ini gitu loh. Ikutlah bergabung tentang hal ini gitu. Ya. Jadilah seorang yang bukan mengamati hal-hal yang tidak penting, tapi amatilah pekerjaan Tuhan. Saya mau mengajak semua jemaat Tuhan, ya. Mari mengambil bagian, jangan wait and see. Tunggu dan lihat saja. Mau dibuat kemana. Lalu kita penuh dengan kritik. Itu sikap yang sangat-sangat keliru. Selalu saja. RUU ini muncul. Yang dilihat. Kok jadi politik. Dihancurin semua-muanya. Karena gak tahu itu mindsetnya salah sebenarnya. Cara berpikirnya salah gitu. Negative thinking, selalu curiga sama orang lain. Yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan bukan tipe-tipe itu. Saya butuh orang-orang muda. Ya, saudara-saudara semua. Yang mungkin kalau yang udah di atas saya ya udahlah kita tinggal berdoa sajalah. Yang udah lewat-lewat, udah susah mikirnya. Tapi yang muda-muda, kamu di mana? Ya. Saudara-saudara yang mungkin begitu cakap mengamati sesuatu. Kenapa enggak melibatkan diri dalam gereja Tuhan? Berusaha lebih giat saudara. Ambil bagian saudara. Hasratkan hasrat saudara kepada hal-hal yang spiritual. Karena ini adalah saringan. Saudara akan tersaring. Kalau saudara masa bodoh, saudara akan terbang. Kita harus melatih iman kita. Kita melatih ketaatan kita. Ini saatnya saudara. Saya mau mengajak semua saudara. Ya. Kalau tadi waktu dinyanyikan tadi, saya lagi berpikir sampai berapa lama lagi saya bertahan, ya, untuk tetap mau melayani Tuhan di dalam keterbatasan. Ya. Sedangkan di samping saya, di sekeliling saya ada orang-orang yang begitu mampu, begitu kompeten. Saya mau mengajak saudara sekarang, dengar dia panggil nama saudara, dengar dia panggil namamu. Dia ingin pakai hidupmu. Bukan jadi orang yang cuma bisa mengamati dari jauh. Memang di sini seorang pemimpin harus bisa punya pengamatan dan pendengaran. Punya pendengar yang aktif. Seorang yang bisa mendengar dengan aktif. Yang bisa menilai segala sesuatu. Tapi bukan hanya sebagai seorang yang bisa mengamati. Ambil bagian saudara. Dan di poin yang berikutnya saya bilang tadi kita perlu tangkas. Sementara ini ada seorang hamba Tuhan yang sudah lemah. Saya mesti mengaku saudara. Saya sudah jadi lemah. Ya, saya coba berusaha untuk bisa mengikuti. Ya. Bagaimana sebuah program yang begitu cepat. Ya. Itu saja yang tadi yang bicara mengenai digital mindset. Pola berpikir digital. Ya. Tapi semuanya itu harus ada pada keinginan spiritual. Ya. Kita harus punya keinginan, punya hasrat spiritual, punya hasrat rohani yang gak boleh dikendorin. Ya. Kalau hari-hari ini kita terus saja mau mencari sesuatu untuk hal-hal yang material. Pagi ini saya ingin katakan kepada saudara sekalian, Allah memanggil saudara untuk terlibat. Karena poin yang paling penting buat kita hari ini adalah kita harus menang. Kita harus dipanggil dan dipilih. Yang setuju bilang haleluya. Saudara dipanggil dan harus dipilih. Jadi bagian yang integral, jadi bagian yang tidak terlepaskan. Dari mulai awal kita dipanggil dan pada bagian akhir, dia tahu siapa kita. Ya. Saya menugaskan anak-anak di SMP ya untuk melihat 12 rasul pilihan itu. Ya. Mereka sungguh-sungguh orang-orang luar biasa yang namanya dicantumkan dalam kerajaan surga. Ya. Bukan orang-orang sembarangan.
Memang orang-orang itu kalau dilihat ya, kalau ditanya syarat-syarat untuk jadi pemimpin itu apa aja sih sebenarnya? Ya. Apa perlu intelektual yang tinggi? Ternyata tidak. Ya. 12 rasul itu biasa-biasa saja. Ya, ada 1-2 lah yang agak pinter. Ya. Lalu dibutuhkan enggak pengaruh? Enggak juga. Yang dibutuhkan adalah sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, begitu mereka ada di dalam pengaruh Roh Kudus, mereka jadi sangat militan. Mereka jadi sangat bijaksana. Ya. Saya juga sebenarnya tadi mau memperpanjang perenungan ini dengan mengambil Samuel misalnya dipilih sama Allah. Daud dipilih sama Allah misalnya. Saul yang dipilih sama Allah pada awalnya. Ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, saya dan saudara harus finish well. Kita harus ujungnya nanti nih. Ya, 2 minggu yang lalu saya bicara mengenai ujungnya ini kapan. Memang susah diprediksi. Tapi ini masanya melalui COVID ini. Nanti ada COVID yang berikutnya. COVID ini mungkin selesai Januari ini. Ya. Saudara bayar aja, kalau misalnya bisa bayar 500.000 divaksin, Anda sudah aman. Ya, kalau udah divaksin. Ya, tapi tetap harus pakai masker. Maskernya akan jadi kebiasaan kita nantinya. Ya. Tapi nanti ada berapa wabah lagi? Masih ingat 2 minggu lalu? Masih ada 18 lagi, karena kalau baca di Wahyu ada 19 wabahnya. Kita akan bertempur dengan wabah-wabah ini karena itu dinubuatkan oleh firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Wahyu 21 ayat 7. Setiap orang yang menang akan mewarisi semua berkat. Saudara tahu ada semua berkat yang hari ini dijanjikan buat kita. Kalau saudara putus di tengah jalan, saudara kalah karena saudara ngerasa ya udah deh, ngapain dipikirin soal kerohanian. Setiap orang yang menang akan mewarisi semua berkat ini dan aku akan menjadi Allah dan ia akan menjadi anakku. Dan nah ini yang menakutkan ini sebenarnya ini. Tadinya saya nggak mau masukin ini ayat yang ke-8-nya. Tetapi pengecut dan orang-orang yang tidak setia kepadaku, orang-orang yang keji, pembunuh, orang cabul, tukang sihir, penyembah berhala dan pendusta, semuanya akan binasa dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin sekali hari ini bangkitkan semangat saudara. Karena kita sudah dipanggil saudara. Tapi sekali lagi ada sebuah awasan yang mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Khususnya ini ya, tolong perhatikan baik-baik. Khususnya orang-orang khusus yang akan dicatatkan namanya di dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang besar dalam kerajaan Tuhan. Karena mereka mau ambil harganya. Ya. Mereka mau ambil harganya, mereka mau berdiri di paling depan dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudara, orang-orang yang betul-betul ingin mengambil bagian bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saya mau katakan saudara sekalian ya, di hari ini sebenarnya kalau misalnya ditanya orang tua, kenapa orang tua itu agak lambat, agak tumpul ya. Khususnya buat digital mindset tadi ya, agak tumpul terus terang. Sedangkan anak-anak bayi sekarang nih, bayi cucu-cucu saya umur 3 tahun, mereka sudah bisa berkelana di dunia internet itu. Apalagi saudara-saudara yang sudah jadi mahasiswa sekarang. Orang-orang yang sekarang dunianya nyaya itu. Apa saudara mau serahkan gereja Tuhan kepada yang sudah sepuh-sepuh? Mari berpikir baik-baik. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan, mulai hari ini Tuhan gerakan. Panggil namanya dengan jelas. Panggil nama mereka satu persatu dengan jelas. Supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan menginginkan hidupnya. Ya, saya tidak mau panjangkan firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, orang-orang
yang menjadi pemimpin ya adalah orang-orang yang namanya ditulis karena mereka mau mengambil bagian dalam itu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pemain musik naik. Setelah ini saudara, pada waktu setiap kali saudara mengambil keputusan tentang apapun, saya ingin mengatakan Tuhan sedang mengerjakan hidup saudara. Khususnya anak-anak muda nih. Anak-anak muda, perhatikan baik-baik ya. Allah bisa pilih Samuel dari mulai di kandungan ibunya. Allah bisa pilih Daud yang kecil, yang sedang menggembalakan domba, orang sederhana. Allah bisa pilih Saul yang berusaha sembunyi sebenarnya. Ya. Tapi pada waktu dia membuka hati, orang-orang ini membuka hati kepada Tuhan, maka dia menjadi orang-orang besar. Sekali lagi saudara, kalau saudara jadi orang besar di hadapan Tuhan, saudara akan menjadi terkemuka dan saudara akan menikmati betapa berartinya hidup ini. Saya ingin saudara menyanyikan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya" dengan lembut, dengan irama yang lambat. Dan saya sangat berharap hari ini Roh Kudus memanggil saudara. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama kita semua untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Nya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Mari Tuhan, sebutkan nama anak-anak-Mu. Nah, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Katakan sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta. Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berharap Allah Roh Kudus bicara sekarang. Teguhkan hati saudara. Yakinkan saudara bahwa saudara dipilih sama Allah. Dipanggil dan dipilih sama Allah untuk menjadi bagian yang integral, yang tidak terpisahkan. Baik kehidupan saudara secara sekuler, kehidupan saudara sehari-hari, dengan kehidupan spiritual saudara. Allah panggil saudara hari ini. Gereja membutuhkan saudara. Gereja ingin saudara terlibat secara khusus. Menjadi orang-orang spiritual, orang-orang rohani. Yang punya nalar spiritual, yang punya desire, yang punya hasrat rohani. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan sedang memanggil saudara, memilih dan memanggil saudara. Minta wahyu Tuhan di dalam hidup saudara, minta visi Tuhan di dalam hidup saudara secara pribadi. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, hamba berdoa. Engkau melawat setiap kami, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Panggilan itu membuat kami terpilih menjadi orang-orang yang khusus di hadapan Tuhan. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus, setiap kami, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan punya rencana mempersatukan kami menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi kerajaan Tuhan yang dilebarkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu ke atas setiap kami. Hamba mohon Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, kami tidak dipusingkan dengan kegiatan kehidupan kehidupan materi kami, kehidupan jasmani kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa kehidupan kami yang sesungguhnya adalah kehidupan yang dipanggil dan dipilih sama Allah, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Tuhan, tentang rancangan Allah, planning Allah tentang dunia ini. Hamba menyerahkan program kerja yang ada di depan 2021 Tuhan. Sungguh hamba merindukan ada banyak orang-orang muda yang akan terlibat. Orang-orang yang mau membayar harga bagi pekerjaan Tuhan. Mereka yang tidak hanya melihat dari jarak jauh Tuhan, tapi mereka yang terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, persatukan gereja Tuhan di akhir zaman. Kami ingin mempersiapkan program 2021 dengan lebih baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberikan karunia demi karunia yang berbeda di antara kami Tuhan. Dan Engkau mempersatukan menjadi satu gereja yang kuat, yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tuntun langkah gereja Tuhan di akhir zaman. Jadikan kami mercusuar-Mu Tuhan. Pegang tangan kami. Pelihara hidup kami Tuhan. Semakin hari kami semakin mengerti rancangan-Mu atas hidup kami. Mari Tuhan, Engkau menolong gereja Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, dalam persekutuan kami Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita akan sekali lagi menyanyikan lagu yang menjadi kesukaan kita, menjadi penyerahan kita. Ku perlu Kau, Tuhan di hidupku, buat lalui jalan yang berduri, walau angin ombak yang menderu. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan beserta
sertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku, mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku, mari Tuhan besertaku, mari Tuhan besertaku. Selalu kami menengadahkan tangan kami, selalu kami berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pengharapan kami. Di tengah setiap keadaan yang kacau seperti apapun, kami tahu Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Apapun yang terjadi dengan hidup kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau ada beserta dengan kami. Penyertaan Tuhan atas seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang menjadi kegiatan kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berjalan, memegang tangan kami anak-anak-Mu. Sertai kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apabila ada di antara kami sidang jemaat yang sakit, hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka. Yang sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak baik dalam nama Yesus. Tuhan melawat satu persatu anak-anak-Mu. Turunkan damai-Mu di atas keluarga-keluarga kami Tuhan. Selalu ada sukacita sorgawi yang membuat kami nyaman melewati hari lepas hari. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau buka jalan supaya kami kembali bisa mengikuti ibadah offline di gereja ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Sepanjang 1 minggu yang ada di depan, kami tahu ada Tuhan menyertai kami. Tuhan panggil kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Engkau menyertai seluruh sidang jemaat-Mu, besar kecil tua muda, untuk selalu setia, taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan, jauhkan kami dari hal yang tidak bisa kami melewatinya. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati kami. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tengadakan hati saudara ke sorga. Turunlah kiranya damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Bapa Roh Kudus terus memberkati kita semua mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Kristus balik pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, selamat pulang. Jangan lupa dengarkan suara Tuhan. Tuhan sedang memakai saudara sekalian menjadi berkat di dalam dunia ini. Tuhan berkati. Haleluya.